berdoa terlebih dahulu supaya nggak terlalu malam juga. Ya, berapapun yang join nggak apa-apa. Ya, ini Margaret semua malam ya. Bapak terima kasih, kami cuma bisa berkata terima kasih kalau malam ini kami masih semangat mendengarkan perenungan firman-Mu. Kami tahu walaupun firman ini hanya singkat, tapi kami tahu bahwa firman ini akan menjadi kekuatan pengantar kami untuk semangat sehingga kami istirahat, kami nggak bawa beban lagi, kami nggak bawa backpack kami berjalan kemana-mana karena Engkau sudah memberi tumpangan buat kami. Engkau adalah pilot kehidupan kami yang akan membawa kami sampai ke tempat di mana tujuan akhir kehidupan kami. Kami semua akan hidup bahagia, kami hidup berkemenangan bersama Tuhan. Urapi bibir lidah hamba-Mu, berkati setiap telinga yang mendengar, biar semua kemuliaan kembali kepadamu di dalam nama Tuhan Yesus yang percaya berkata amin ya. Shalom semuanya, tetap semangat, tetap sukacita ya. Tetap punya pengharapan, selalu bersama Tuhan. Hari ini saya akan berkhotbah tentang bagaimana ketika Tuhan itu diam, ya. Banyak orang kalau kita sudah teriak, minta tolong, aduh Tuhan, tolong, tapi Tuhan diam. Biasanya kita ini cenderung panik, kita pasti marah, kita pasti tawar hati, kita pasti banyak protes sama Tuhan. Kenapa Tuhan sudah teriak-teriak kok Tuhan itu diam? Ya, kita mungkin seperti murid-murid tuh guru, apakah engkau nggak peduli kalau kita binasa? Nah, seringkali pertanyaan-pertanyaan yang kita ucapkan, perkataan yang kita ucapkan waktu Tuhan diam, itu membuat Tuhan itu berkata, mengapa engkau kurang percaya? Nah, ini penekanannya sampai Tuhan tanya, mengapa kok kamu kurang percaya? Apakah ketika aku diam, itu berarti semuanya akan terjadi hancur? Badai itu akan menerjang hidupmu akan tergulung badai, kan enggak? Walaupun terlihat Tuhan diam, Tuhan itu tetap akan bangkit meredakan badai kehidupan kita menjadi reda teduh sekali. Sekali lagi jangan sampai ya dari pengalaman murid-murid Tuhan itu sampai kayak kasih pertanyaannya itu jengkel saudara. Mengapa kamu kurang percaya? Percayalah hari-hari ini ada banyak yang kita lakukan yang kita tidak mengerti kenapa kita sudah berteriak minta tolong tapi Tuhan diam. Percayalah kalau Tuhan diam itu karena kita sedang mengalami ujian. Waktu kita mau ujian di pintu masuk pasti ada tulisan harap tenang ya. Percayalah waktu kita ngalami ujian, Tuhan juga diam. Kenapa? Tuhan tuh mau menilai kita. Kalau dikit-dikit kita dibantu cepat dapat jawaban, ndak bisa dimurnikan nanti. Tapi kalau Tuhan itu diam, karena Tuhan itu mau kita berjalan bersama Tuhan, kita mulai praktek firman, kita mulai jadi pelaku firman, kita mulai pegangan sama firman. Nah, Tuhan itu mau dari diamnya Tuhan itu kita mulai menghidupi firman. Tangkep ya, kan ada lagunya, hidupku menggenapi firman-Mu, tanda mujizat sertai tiap langkahku. Kita percaya bahwa dalam setiap kehidupan orang benar itu selalu disertai tanda mujizat. Kalau kita itu menggenapi firman-Nya, maka firman itu juga pasti akan digenapi, saudara. Seringkali kita berharap Tuhan menggenapi firman lewat janji-janjinya, lewat berkat yang Tuhan mau berikan, ya, lewat sesuatu yang dibuat indah, tapi seringkali kita ini tidak menggenapi firman-Nya. Terbukti gimana? Kita nggak jadi pelaku firman. Seringkali kita menuntut Tuhan menggenapi firman-Nya, tapi kita tidak menggenapi firman-Nya. Kita ini nggak mau jadi pelaku firman. Sehingga apa? Sehingga kita ini tidak melihat perubahan hidup yang sesuai dengan apa yang Tuhan mau. Kita maunya Tuhan ikut
ikuti hati kita, tapi kita nggak mau ikuti hatinya Tuhan. Makanya kalau Tuhan diam, itu karena Tuhan mau setiap kita mulai menghidupi firman, mulai melakukan firman, supaya kita ini mengalami perubahan, bukan hanya perubahan masalah, tapi hidup kita juga mengalami perubahan sesuai dengan apa yang Tuhan mau. Hari ini jangan banyak menuntut Tuhan, senangkan hatiku. Seringkali kita banyak menuntut Tuhan, senangkan hatiku. Ketika Tuhan diam, kita marah. Ketika Tuhan tidak jawab doa kita protes, kita berontak, bahkan kita meninggalkan Tuhan, kita beralih dengan cara dunia. Itu yang membuat hatinya Tuhan disakiti. Makanya hari ini ketika Tuhan diam, itu berarti kita ini sedang memberikan waktu, ruang buat Tuhan untuk memproses hidup kita supaya kita menghasilkan buah yang lebat, kita menjadi pelaku firman. Tidak apa-apa, kalau Tuhan diam, tenang aja. Sekalipun dia diam atas badaimu, badai hidupmu tidak akan pernah menggulung hidupmu untuk hancur. Badai hidup itu tetap aman dalam kendalinya Tuhan. Percayalah, Tuhan itu pasti menggenapi janjinya, firman-Nya. Tapi satu hal, ketika Tuhan diam, karena Tuhan mau kita juga menggenapi firman-Nya, menjadi pelaku firman. Nah, kita baca ayatnya. Jadi sekali lagi, kalau hari ini Tuhan diam, tidak usah menyalahkan keadaan, tidak usah membesar-besarkan keadaan, tidak usah lari dari keadaan. Tangkep ya, hari ini percayalah, saudara tidak perlu menyalahkan keadaan, tidak perlu menyalahkan Tuhan, tidak perlu membesar-besarkan keadaan dengan berkata, Tuhan, kenapa badai ini begitu besar? Dan saudara mulai menyalahkan, ya. Saudara mulai membesarkan keadaan, mulai pakai pikiran, jangan-jangan mulai ngomong, kalau Tuhan tidak tolong mati aku, kalau Tuhan tidak tolong hidupku hancur Tuhan, hancur, ini sudah hancur Tuhan. Kenapa Tuhan? Percayalah, hari ini jangan lari dari keadaan. Sekalipun Tuhan diam, keadaan badai hidup kita itu pasti aman, terkendali. Bahkan malam ini Tuhan mau berkata, nak, badai apapun yang aku izinkan terjadi, dan kalau sampai aku diam, berarti aku yang lebih tahu jalan hidupmu, karena belum tiba waktuku. Jangan paksa waktuku, karena apa yang kita lihat dengan apa yang Tuhan lihat itu jelas total berbeda. Tuhan melihat kalau hari ini jawaban itu terjadi, maka itu tidak akan mendatangkan kebaikan buat saudara dan saya. Tapi kalau Tuhan diam, diamnya karena itu akan mendatangkan kebaikan. Diamnya Tuhan karena dia sedang menyediakan sesuatu yang jauh lebih baik di depan buat saudara dan saya, sehingga kita hari ini akan berkata, terima kasih, saya melihat karya Tuhan nyata. 15 tahun bukan waktu yang singkat, tapi saya boleh berterima kasih buat proses. Kenapa? Karena 15 tahun saya melihat bagaimana Tuhan memaksimalkan buah-buah saya 30, 60. Bahkan Tuhan lagi upgrade hidup saya untuk mendekati kesempurnaan, kemiripan dengan Tuhan Yesus. Hari ini bersyukurlah dengan apa yang terjadi, sekalipun Tuhan itu tetap diam. Karena kalau Tuhan itu segera jawab saudara, Tuhan tidak diam. Apa yang saudara minta, Tuhan cepat bertindak. Maka percayalah, hidupmu tidak akan pernah menghasilkan buah roh. Hidupmu hanya buah daging yang banyak menuntut Tuhan. Tuhan, senangkan hatiku. Tuhan, buat aku happy. Tapi kapan kita mau buat Tuhan happy? Dengan mengasihi Tuhan dengan segenap hati, segenap jiwa, dan segenap kekuatan. Hari ini percayalah, dengan keadaan yang Tuhan diam, itu buat Tuhan itu jauh lebih happy. Ketika Tuhan diam dan
Tuhan melihat perubahan hidup kita, maka itu jauh membuat hati Tuhan disenangkan daripada diberkati cepat tapi juga tidak pernah menghasilkan buah apa-apa. Saudara hidup dari dulu sekarang dan tidak ada perubahan apa-apa. Jadi orang Kristen sudah puluhan tahun tapi tidak pernah berbuah, tidak pernah berdampak, tidak pernah berubah. Perubahannya sedikit baiknya tapi justru lebih banyak sombongnya. Kenapa? Karena sudah kaya raya, sudah sukses, daging sudah nyaman, cepat dijawab Tuhan, enak. Mulai hari ini bersyukurlah. Yuk kita lihat satu ayat di Mazmur 142 ayat 4. Kita mau baca sama-sama. Yuk, Mazmur 142 ayat 4. Ketika semangatku letih lesu di dalam diriku, lihat ya, Engkaulah yang mengetahui jalanku. Hari ini ketika kita sudah semangatnya letih lesu, orang kalau sudah beban berat itu sudah kehilangan semangat. Ya, ketika Tuhan itu diam, kita itu rata-rata hampir semua orang yang tidak mengenal Tuhan dengan benar pasti kehilangan semangat. Ketika semangatku letih lemah lesu, Engkaulah yang mengetahui jalanku. Hari ini sekalipun Tuhan diam, satu hal yang kita tangkap, Tuhan itu tahu jalan hidup saudara. Jadi please, kalau Tuhan diam, tenang aja. Tuhan tahu kemana arah badai ini. Tenang, Tuhan tetap pegang kendali. Kalaupun Tuhan diam di tengah engkau bangkrut, di tengah usahamu yang makin sepi, saudara mungkin dalam posisi omset sudah turun 50%, saudara sudah doa puasa. Saudara sudah teriak, Tuhan tolong, jangan turun lagi omset Tuhan. Nanti bayar karyawan, bayar angsuran, bayar jatuh tempo gimana? Mungkin kita sudah teriak sekuat tenaga, kita bilang help me Lord. Tapi apa yang terjadi? Tuhan tidak bertindak apa-apa, Tuhan juga tidak melakukan apa-apa, sehingga keadaan bukannya omset naik, malah omsetnya turun Bu Eli, 60-70. Hari ini tetaplah tenang. Kalaupun Tuhan diam, satu hal yang perlu kita tahu, Tuhan itu tahu jalan hidup saudara. Lihat berikutnya, di jalan yang harus ku tempuh. Hari ini percayalah Tuhan tahu di mana jalan yang harus kita tempuh. Sekalipun tambah berat, tekanannya tambah luar biasa, saudara tetap jalan terus aja. Jangan pernah menyimpang ke kanan dan ke kiri. Tempuh jalan ini. Karena justru ketika saudara keluar dari jalannya Tuhan, di situ siapa yang pegang kendali? Saudara bukan manusia yang hebat yang sudah tahu 1 jam, 1 menit, bahkan 1 detik aja kita tidak pernah tahu apa yang akan terjadi. Tapi waktu kita menempuh jalan, walaupun Tuhan diam, walaupun di sana engkau tidak terlihat, Tuhan itu di mana ya, teriak-teriak kok ya tidak lakukan sesuatu, malah hidup saya makin terpuruk. Satu hal, tetaplah percaya bahwa di dalam kelemahan semangat kita hari ini, Tuhan sudah tahu jalan hidupmu. Di jalan yang harus kutempuh. Lihat ya, Yesaya 48 ayat 17. Hari ini tetap semangat. Tuhan diam karena Tuhan lagi mau buat setiap kita ini jadi pelaku firman, menggenapi firman-Mu. Percayalah kalau kita sudah jadi pelaku firman, tidak usah diragukan, tidak usah teriak-teriak, tidak usah marah-marah waktu Tuhan diam. Otomatis diamnya Tuhan hanya sesaat, tapi waktu kita menjadi pelaku firman, Dia pasti akan bangkit menggenapi firman-Nya. Dia pasti akan meredakan semua badai kehidupanmu menjadi reda, teduh sekali. Dia akan membuat keadaan yang
hari ini buruk, hari ini keadaan yang tidak pasti, itu akan dibuat indah pada waktunya. Yesaya 48 ayat 17. Beginilah firman Tuhan penebusmu yang maha kudus Allah Israel. Yesaya 48. Akulah Tuhan Allahmu yang mengajar engkau tentang apa yang memberi faedah, yang menuntun engkau di jalan yang harus kau tempuh. Hari ini yakinlah bahwa ketika Tuhan penebus saudara diam, Tuhan Maha Kudus Allah Israel diam, di mana Tuhan Allahmu, hari ini Tuhan tuh lagi mengajar. Ternyata proses Tuhan diam itu proses belajar. Proses mengajar bagaimana Tuhan lagi didik saudara. Tuhan itu ndak cepet jawab saudara. Nanti saudara ndak jadi murid Kristus yang pinter, yang hebat, yang gampang dibodoh-bodohi sama tipu daya iblis. Kita ini hari ini yakinlah, kalau Tuhan diam itu karena Tuhan tuh lagi ngajar, didik saudara, supaya kita punya mental murid Kristus yang handal, yang bukan biasa-biasa. Dia mau cetak bagaimana kita jadi murid-murid Kristus yang tidak gampang dikalahkan, dicuri, dibunuh, dihancurkan hanya karena kita tidak pintar. Orang kalau terlalu banyak zona nyaman, iblis tuh paling seneng, saudara. Kenapa? Karena orang di dalam zona nyaman itu tidak punya ketahanan apa-apa. Ketahanan iman tidak ada, ketahanan penguasaan diri untuk respon benar, saudara juga lemah. Kenapa? Karena terlalu enak daging. Kalau daging ini sudah nyaman, otomatis respon setiap kedagingan yang nyaman itu rata-rata responnya pasti banyak melanggar firman Tuhan. Justru Tuhan ngajar saudara yang mulai responnya tidak benar diarahkan kepada respon yang benar. Iman yang dibawa rata-rata mulai dibawa di upgrade, iman yang diperhitungkan kebenaran. Saudara yang punya karakter dunia mulai diarahkan kepada karakter Kristus. Jadi satu hal ketika Tuhan diam, saudara tetap hari ini tenang aja, tetap percaya, tetap berserah aja, gak usah membesar-besarkan keadaan, gak usah lari dari keadaan, gak usah nyalain keadaan. Gak ada yang salah dengan suamimu walaupun engkau sudah teriak, Tuhan tolong kembalikan suamiku. Tidak ada salah dengan keadaan keuanganmu walaupun kau sudah berteriak, Tuhan keuanganku ini sudah mau menipis, kok Tuhan tidak lakukan sesuatu. Kenapa Tuhan? Kenapa malah di PHK? Tidak usah nyalain keadaan. Lebih-lebih jangan pernah menyalahkan Tuhan. Jangan pernah membesar-besarkan keadaan walaupun keuanganmu sudah sangat tipis. Keuanganmu serba sangat minim, semuanya serba kelihatan tidak cukup. Tidak usah lari dari keadaan juga. Tidak usah membesarkan. Tuhan kalau tidak punya uang tambah tipis gimana? Hari ini, malam ini Tuhan berkata, nak, aku tahu jalan hidup. Saya rangkum. Yang pertama, Tuhan itu tahu jalan kehidupan kita. Ya, itu yang pertama. Yang kedua, Tuhan itu lagi membawa kita ke jalan yang memberi keuntungan. Tangkep ya, ini jalan kehidupan saudara. Yang kedua, jalan yang memberi keuntungan dan jalan yang ditempuh untuk menjadi pengikutnya. Jadi sekali lagi ketika Tuhan diam, Tuhan tuh lagi bawa hidup kita ke jalan kehidupan. Tangkep ya, supaya kita nanti melihat kehidupan yang bahagia selama-lamanya. Jalan kebenaran dan kehidupan. Yang kedua, Tuhan itu lagi membawa jalan yang banyak memberi keuntungan. Dan yang ketiga, Tuhan itu lagi membawa kita ke jalan yang ditempuh untuk menjadi pengikutnya. Jadi sekali lagi, jangan pernah marah. Hari ini tenang aja. Ketika semangatku letih lesuh, apa yang dikatakan firman Tuhan, bahwa Allah itu tahu jalan hidup saudara dan saya. Ketika semangatku letih lesuh, engkaulah yang mengetahui jalanku.
Hari ini Tuhan sudah tahu jalan ke hidup kita di tengah bangkrut tuh jalannya mau dibawa kemana. Tuhan sudah tahu. Hari ini engkau ditinggal pasanganmu sampai semua akses WA diblok. Hari ini dokter menvonis kanker stadium akhir. Tuhan itu tetap tahu jalan hidup saudara. Jangan takut ya, Tuhan tahu semuanya kemana arah kehidupan ini mau dibawa. Yang pasti ketika Tuhan itu engkaulah yang mengetahui jalanku, yang pasti jalan hidupmu tidak akan buntung. Yang pertama yaitu jalan yang bagaimana jalan dibawa kepada kehidupan dan kebenaran dan kehidupan. Yang kedua, jalan yang memberi keuntungan. Jalan yang hari ini memberikan faedah sebagai pengikutnya. Jalan yang ditempuh yaitu menjadi pengikutnya. Jadi gak usah marah. Saudara, ketika Tuhan diam, Tuhan mau bilang gini, ayo nak, aku lagi bawa engkau menuju jalan kebenaran kehidupan. Jangan putus asa, semangat. Aku loh tahu jalan hidupmu, tenang aja. Aku tahu badai ini arahnya kemana. Sudah, tetap jalani aja walaupun badainya kelihatan besar dan aku diam. Jangan keluar dari jalanku, tetap jalani aja. Jangan keluar dari masalahmu, tetap tinggal di dalam badai kehidupan karena aku sudah tahu kok jalan hidupmu. Tenang, pasti aman, terkendali. Yang 3 hal ini, makanya kita jangan takut. Bu Eli, kalau dibawa jalan kehidupan itu seperti apa? Hari ini yakinlah jalan kehidupan dan kebenaran itu harus melewati jalan yang sempit, sesak dan susah. Itu semua ndak enak. Kalau Tuhan diam hari ini, jalan yang sedang kita tempuh itu jalan kehidupan. Jadi jalani aja. Jalan sempit, sesak, susah, ya sudahlah Tuhan, ini jalanmu. Ini jalan kehidupan yang harus aku tempuh. Itu tadi, jangan sampai kehilangan semangat. Karena Tuhan sudah tahu jalan hidup saudara. Jadi sekali lagi kalau Tuhan tahu jalan hidup saudara, maka jalan ketika Tuhan diam, inilah jalan kehidupan. Tangkep ya, karena Tuhan tahu jalan hidup saudara. Yang kedua, jadi sekali lagi rela. Siapa yang lagi ngalami sempit, sesak, susah, sudahlah rela. Jalani. Jangan keluar dari jalan itu. Ndak enak ya Bu Eli, ndak enak. Saya juga ngomong Tuhan, dulu jadi ibu sosialita kok jalannya ndak sempit, ndak sesak, ndak susah. Lah kok jalan dalam mengikut melayani Tuhan malah jalannya makin sempit, makin sesak, makin susah. Aduh Tuhan, rasanya gimana? Oh jujur tuh saudara, kalau ngalami paket di 3 jalan ini, ndak ada orang yang hari ini benar-benar ndak ngalami kesesakan. Nyesek saudara. Saya waktu ngalami paket jalan sempit, sesak dan susah itu nyeseknya di mana-mana, sakitnya di mana-mana. Tapi sejak saya mengenal firman Tuhan, Tuhan cuman ingatkan, yuk, aku tahu jalan hidupmu. Jadi senyatanya tempuh aja. Ini jalan kehidupanmu. Karena aku sudah tahu jalan hidupmu, kalau aku diam ya ini jalan kehidupan yang harus engkau jalani. Oh iya ya Tuhan, lu jujur kalau 15 tahun, saya 5 tahun pertama sudah marah sama Tuhan. Wow, ndak mungkin hari ini saya melihat sesuatu yang Tuhan kerjakan buat PD Victory. Nggak mungkin saudara. 17 tahun PD Victory, 2 tahun pertama saya membuka PD Victory, semuanya berjalan baik-baik, zona nyaman. Setelah 2 tahun saya mulai masuk proses dapur api pertama, dapur api kedua, dapur api ketiga, keempat. Wow, saya cuman bilang gini, Tuhan tolong saya. Saudara tahu, setiap kali dapur api diperbesar, di situ Tuhan kasih saya kepercayaan, buka Jakarta, buka Bali, ya buka di Semarang, buka di Malang, ada buka di Manado. Itu setiap kali volume, ya bahkan di Makassar juga.
itu setiap kali volumenya diperbesar, ternyata Tuhan mau kasih kepercayaan PD Victory untuk berbuah lebat dan bercabang di mana-mana. Tapi gampang enggak? Makanya saya bilang 17 tahun PD Victory, orang bilang Bu Eli hebat. Senyatanya itu air mata saya, saudara. Bener-bener sakitnya. Tuhan yang tahu saya mempertahankan pelayanan itu enggak mudah, saudara. Banyak tekanan, tapi waktu Tuhan bilang gini, percayalah, aku sudah tahu jalan hidupmu. Kalaupun aku diam, ya ini loh jalan kehidupanmu yang harus engkau lewati. Engkau akan lihat ada banyak. Yang kedua, yaitu ada banyak jalan yang memberi keuntungan. Jalan yang memberi keuntungan itu apa? Ternyata jalan itu mengubah karakter saya. Jalan itu membuat saya masuk dalam rencana Tuhan dan kehendak Tuhan. Karena orang yang melakukan kehendak Tuhan yang akan hidup selama-lamanya. Saya bersyukur buat jalan yang memberi saya faedah 15 tahun. Jalan sempit, sesak, susah. Di situ ketika Tuhan diam, makin sempit, makin sesak, makin susah. Tuhan, kok Tuhan itu enggak bela saya? Saya nangis, kenapa Tuhan? Ternyata Tuhan tetap diam. Sampai pada suatu waktu tahun 2019 Tuhan kasih jawabannya. Wow, lama ya. Dari proses dimana proses 10 tahun masuk tahun pandemi, tahun yang ke-10 Tuhan baru kasih jawaban. Kenapa Tuhan diam? Saya kaget. Hari itu saya pernah berapa kali khotbah saya singgungkan kesaksian saya. Hari itu bulan Desember adalah hari ulang tahun saya. Pada waktu itu saya bilang gini, Tuhan mau kasih kado spesial apa buat saya di hari ulang tahun. Ternyata pada waktu Desember saya ingat di hari ulang tahun saya, Tuhan jawab sesuatu. Dan Tuhan berkata gini, Eli, kenapa selama ini engkau berteriak, engkau minta tolong, tapi aku tidak pernah memberikan pertolongan itu secepat mungkin. Dan waktu engkau berteriak, panas, aku makin memperbesar volumenya. Kenapa? Dan hari itu Tuhan kasih saya jawabannya. Waktu saya ulang tahun di bulan Desember, Tuhan bilang gini, sekarang aku tahu bagaimana kualitas hatimu terhadap aku. Saya tanya, gimana Tuhan kualitas hati saya? Tuhan bilang gini, aku melihat ketulusan hatimu. Di dalam tahun-tahun api diperbesar, makin jalan sempit, sesak, susah. Di situ ketika engkau berteriak minta tolong dan aku diam, tapi aku melihat hatimu tetap mengasihi aku. Hatimu tetap mencintai aku. Engkau tidak protes, engkau tidak berontak, engkau tidak keluar dari jalanku, dan engkau tetap setia kepadaku. Bahkan aku melihat bagaimana engkau rela bersakit-sakit buat aku. Wow. Dan Tuhan berkata gini, aku akan memberikan kepercayaan yang luar biasa. Hari itu saya nggak pernah tahu kalau 2020 masuk pandemi. 2020 bulan Januari ada satu video khotbah saya yang viral sampai dilihat orang hampir 900.000, saudara. Saya nggak pernah tahu. Bulan Februari awal akhirnya itu diviralkan dan masuk bulan Maret mulai kita di lockdown, mulai kita ada di rumah-rumah, nggak boleh keluar-keluar. Disitulah Tuhan berkata, khotbah Eli. Setiap hari khotbah. Di situ saya juga lari dari panggilan Tuhan. Saya bilang saya nggak sanggup Tuhan, tapi Tuhan bilang gini, nggak, kamu akan aku beri kepercayaan yang baru, yang nggak pernah kamu pikir, yang nggak pernah timbul dalam hatimu, yang tidak pernah engkau duga-duga. Kamu pasti bisa khotbah setiap hari. Saya pertama kali dapat perintah itu saya pikir salah pendengaran gitu ya. Saya berharap salah dengar saya. Saya berharap ini salah. Tapi suara itu terus berkata, khotbah Eli, khotbah Eli.
Akhirnya saya bilang, oke Tuhan, kalau saya harus khotbah setiap hari, Tuhan kasih saya kepercayaan hikmat yang tidak pernah habis-habisnya. Dan di situ Tuhan genapi, sampai hari ini sudah hampir 6 tahun saya, 5 tahun setengah, saya nggak pernah berhenti untuk khotbah, saudara. Itu awal di mana Tuhan kasih. Makanya kalau Tuhan diam, tenang, jangan protes, jangan menyalahkan keadaan, menyalahkan Tuhan, jangan membesarkan keadaan, jangan lari dari keadaan, karena sebentar lagi saudara akan lihat ini lagi ujian, ya. Kalau Tuhan diam, itu lagi nguji sikap hatimu gimana. Saat engkau berteriak, orang kalau mau cinta Tuhan, berteriak dikasih upahnya, ya saudara setia. Misalnya saya selalu kasih saudara hadiah, saudara minta tolong, saya selalu kasih. Kira-kira saudara jadi pengikut saya ini gampang enggak? Saudara mungkin jadi pengikut saya enggak tulus mengasihi saya, tapi mengasihi ininya. Tangkep ya. Nah, seperti itulah ujian ketika Tuhan diam. Jadi sekali lagi, hari ini jangan takut. Jalan kehidupan memang gak enak. Makin sempit, makin sesak, makin susah. Tapi jalan ini memberi keuntungan. Itu yang Tuhan mau. Kita dibawa Tuhan ke jalan kehidupan, kita dibawa Tuhan ke jalan yang memberi keuntungan, yaitu sampai hari ini. Apa yang menguntungkan? Yang paling utama bukan kembalinya suami saya, tapi mengubah karakter saya terlebih dahulu. Itu tidak gampang. Ya, saya percaya bahwa hari-hari ini kita semua perlu bersyukur dengan proses. Kenapa? Karena Tuhan bawa kita dalam rencana Tuhan yang besar dan kehendaknya. Karena orang yang bisa menyelesaikan kehendak Bapa yang akan hidup selamanya. Jadi sekali lagi, tidak ada salahnya menyelesaikan kehendak Bapa daripada kehendak saudara. Yang ketiga, jalan yang ditempuh sebagai pengikutnya. Jadi hari ini kita ini lagi dibawa jalan yang ditempuh sebagai pengikutnya. Apa saudara? Yaitu saksi Kristus, terang dan garam dunia, dan calon mempelai Kristus. Sekali lagi, jalan yang ditempuh sebagai pengikutnya. Saudara sedang dicetak jadi apa? Saksinya Kristus. Saudara sedang dicetak jadi terang dan garam dunia. Saudara lagi dipersiapkan sebagai calon mempelai Kristus yang siap hari ini untuk menyambut kedatangannya. Saudara dan saya, yuk bersiap-siaplah diri kita. Saudara, bagi dunia kedatangan Kristus seperti pencuri, tapi buat saudara dan saya yang sudah mengerti firman, bukan lagi seperti pencuri. Karena berulang kali Tuhan berkata, berjaga-jagalah dan berdoalah. Karena kita lagi dicetak sebagai calon mempelai Kristus, bukan lagi kedatangan Tuhan seperti pencuri, tapi kita sudah dipersiapkan bahwa kedatangan Tuhan itu sebagai sang mempelai Kristus, dan kita adalah calon mempelai Kristus yang bukan lagi seperti pencuri, tapi kita sudah siap. Makanya kita hari ini mengucap syukur. Tuhan diam itu karena 3 hal itu tadi. Karena Tuhan lagi bawa kita ke jalan kehidupannya, karena Dia tahu jalan hidup saudara. Yang kedua, karena Tuhan itu lagi memberikan jalan yang memberi keuntungan faedah. Yesaya 48 ayat 17, dan Tuhan itu membawa kita untuk jalan yang ditempuh sebagai pengikutnya. Apa upahnya? Nah, kita lihat setelah itu kita selesai. Apa upahnya Bu Eli kalau hari-hari ini lewat sempit sesak Tuhan diam? Ternyata ketika kita juga jadi punya karakter Kristus, kita masuk rencana Tuhan, kita masuk kehendak Tuhan, dan kita jadi saksi Kristus, calon mempelai Kristus. Kira-kira ini semua jalan ini walaupun Tuhan diam, rugi enggak buat saudara? Enggak loh. Semuanya itu menguntungkan. Saudara jadi saksinya Kristus sama saksinya dunia, lebih enak mana? Saya dulu ibu sosialita, panggilan dunia, tapi sekarang lewat masalah, lewat saya teriak-teriak berapa tahun tidak dijawab-jawab. Itu rahasianya Tuhan diam. Saya jadi hamba Tuhan, jadi pengkhotbah hari ini bisa khotbah. Lah kalau enggak, saya mana bisa khotbah saudara? Mana mungkin saya bisa berubah jadi sabar, wong saya ini keras ya, kata mama saya tadi.
bilang saya ini ya keras, ya pelit, ya sombong. Aduh, paketnya lengkap ternyata ya. Saya itu aslinya orangnya pelit, saudara. Bener, kalau saya tidak dirubah sama Tuhan. Saya itu setiap rupiah yang saya keluarkan itu saya perhitungkan detail. Saya itu orangnya pelit, sombong, ya, apalagi pemarah. Aduh, paket saya tuh lengkap loh, saudara. Makanya saya bersyukur kalau lewat Tuhan. Coba kalau Tuhan itu jawab saya cepat, mungkin saya nggak mungkin berubah. Mungkin ya sampai sekarang masih kikir, masih pelit, ya, masih sombong. Waduh, banyak hal. Saya bersyukur. Makanya kalau saya berdoa, Tuhan, terima kasih loh Tuhan. Kalau Tuhan tidak cepat jawab doa saya, sia-sia Tuhan. Ketika saya teriak, panas, sakit, tolong, Tuhan diam dulu. Terima kasih Tuhan. Saya bersyukur loh. Saya setiap kali, berapa kali saya selalu berdoa buat Tuhan. Saya selalu bilang gini, untung loh Tuhan. Tuhan tidak cepat jawab doa saya. Tuhan diam, untung. Saya hari ini ngerti panggilan hidup saya. Ternyata Tuhan lagi persiapkan hidup Eli Kurniawati sebagai saksi Kristus, terang garam, dan calon mempelai Kristus. Jadi tidak ada ruginya. Nah, untungnya apa? Yuk kita lihat. Di Yesaya 49 ayat 4, setelah itu kita selesai ya. Kita tidur, sudah tidak usah teriak-teriak lagi. Tuhan, kalau Tuhan tidak jawab saya, besok saya tidak gereja, besok saya tidak mau ibadah, besok saya nggak mau baca firman. Jangan, sudah, yang rugi saudara sendiri. Karena justru Tuhan diam, ini jalan kehidupan, jalan yang memberi faedah, keuntungan, jalan yang harus ditempuh jadi pengikutnya. Ini menguntungkan loh saudara. Jangan marah, sudah ya. Yang teriak-teriak tidak dijawab, suka-sukanya Tuhan. Karena Tuhan itu jauh lebih tahu yang terbaik di depan dibandingkan kita ini yang tidak tahu apa-apa. Yuk kita baca Yesaya 49:4. Tetapi aku berkata, aku telah bersusah-susah dengan percuma dan telah menghabiskan kekuatanku dengan sia-sia dan tidak berguna. Namun, nah ini ya, sering kali kita berpikir, ngapain sih susah-susah, teriak-teriak, Tuhan tuh ya diam. Kita juga sudah menghabiskan kekuatan, Tuhan ya diam. Kelihatannya sia-sia enggak ikut Tuhan seperti saya? Kelihatannya sia-sia enggak? Berapa tahun teriak-teriak, Tuhan lo diam. Berapa tahun saya menderita, saya juga rasanya sudah berusaha, tapi Tuhan juga enggak lakukan sesuatu. Namun hakku terjamin pada Tuhan, upahku pada Allahku. Jadi tidak ada kata percuma, sia-sia, tidak ada gunanya. Karena semua itu kalau firman Tuhan memberikan, berkata memberi faedah, pasti ada faedahnya. Faedahnya apa saudara? Hari ini percayalah, Tuhan itu sudah tahu jalan hidup saudara. Itu upahnya. Dan Tuhan itu menjamin hak kita. Dan Tuhan menjamin upah kita. Saudara percaya, kalau Tuhan tahu jalan hidupmu, itu berarti Tuhan itu pegang jalan hidupmu pasti sampai akhirnya, pasti happy ending. Tangkep ya, happy ending, berhasil, beruntung. Itu keuntungannya, karena dia sudah tahu jalan hidup. Yang kedua, Tuhan menjamin hak kita dan Tuhan menjamin upah kita. Tuhan Yesus memberkati, tetap semangat, istirahat, tidak usah. Nah kan, saya bilang cepat, catatan saya singkat, padat, jelas. Tapi ternyata panjang ya saudara, hampir 1 jam juga, maaf ya. Sudah segera tidur, istirahat, sudah tidak usah bingung. Kalau Tuhan tidak jawab, Tuhan diam, ini ujiannya. Semakin berontak, semakin nilaimu merah nanti rapotmu. Tidak berubah jadi hijau. Ini kan ujian. Tuhan lagi lihat, semakin marah, semakin menyalahkan keadaan, gara-gara suamiku, gara-gara perbuatan suamiku yang kurang ngajar ini buat hidupku susah. Gara-gara anakku, gara-gara resesi dunia, gara-gara Tuhan tidak jawab usahaku. Dulu sudah 50% omset turun, Tuhan sudah teriak, sekarang malah 70-80. Mulai mikir, nanti bangkrut gimana? Enggak, kita belum tahu. Mungkin
pada putaran yang ke-80% omsetmu turun, usahamu terlihat mau bangkrut, krut, disitulah titik balik. Kenapa? Karena ketika kita tetap setia, jaga hati, tidak menyalahkan keadaan, Tuhan berkata malam ini, wow, aku ketika menguji hidupmu, hatimu luar biasa. Waktu saya pas ulang tahun tuh saya nangis sama Tuhan. Tahun 2019 sebelum saya tahu COVID, Tuhan itu kasih hadiah. Saya bukan hadiah yang suami saya kembali apapun, ternyata hadiahnya yaitu pujiannya Tuhan atas hidup saya. Saya nangis, saya bilang, oh ternyata Tuhan diam itu. Tuhan bilang, aku sekarang tahu hatimu Eli. Kamu tulus mengasihi aku. Kamu tulus mencintai aku dengan segenap hati. Aku sudah membuktikan bertahun-tahun kesetiaanmu. Bertahun-tahun kau teriak-teriak kepadaku. Tapi aku tidak memperkecil volume api, memperbesar. Engkau tetap setia. Saya nangis, ternyata saya diuji ya Tuhan. Makanya hari ini yuk, sudah tenang aja. Suka-sukamu Tuhan, sudah ndak apa-apa. Ini semua lagi ujian akhir, namanya akhir zaman. Semua lagi ujian akhir. Makanya hamba Tuhan, pelayan Tuhan yang ngaku sebagai orang Kristen sejak lahir, Tuhan tidak pernah bangga kok dengan orang Kristen sejak lahir, orang Kristen puluhan tahun, 30 tahun. Yang Tuhan bangga itu sekarang apa? Ketika Tuhan diam, lagi uji saudara, dia pengen tahu hati saudara gimana. Waktu Tuhan tidak berikan sesuatu, kita tetap setia mau menghamba gak sama Tuhan? Mau tetap setia dalam prosesnya Tuhan gak? Tetap tidak banyak nuntut Tuhan enggak? Nah itu yang Tuhan perhitungkan. Jadi sekali lagi jangan sampai ujian akhir rapotmu tetap merah. Nanti walaupun kita lulus dalam kekekalan kan beda. Yang rapotnya biru nilainya 9 dengan yang 5, 6 ya lulus, mungkin lulus tapi lulusnya angka 5, angka 6 tuh enggak enak saudara. Jelas enggak mungkin enggak dibedakan. Nanti hasil rapotmu di dunia itu menentukan loh ujian. Apa yang akan kita nikmati nanti selama-lamanya saudara. Makanya hari ini termasuk yang saya perhitungkan gini. Saya bilang gini, Tuhan kalau rapot saya bagus berarti keturunan saya nanti juga nikmati jeripayah saya. Jelas. Yang keturunan rapotnya merah ya nanti jelas beda. Jelas beda. Keturunan orang rapot, orang benar yang rapotnya merah. Keturunan orang benar yang rapotnya rata-rata 60. Keturunan orang benar yang rapotnya cuman ya 70. Tapi kita semua mau berlomba-lomba. Yuk jadilah keturunan orang benar yang rapot, yang kau cetak. Itu benar-benar nilainya spektakuler. Saudara mungkin bisa punya nilai 8, 9 sampai jempolnya Tuhan tuh kasih gini. Wow. Semangat ya, tidur semangat, gak usah bingung dengan masalah, gak usah suruh cepet-cepet Tuhan nyelesain masalah saudara. Kita pasti kuat, kita pasti jalannya itu tidak melampaui kekuatanmu dan Tuhan akan memberi kelegaan dan Tuhan sudah tahu jalan keluar. Enak ya orang benar ujiannya. Hari ini ujian itu tenang. Walaupun Tuhan itu diam. Karena ujian itu tidak melampaui kekuatanmu. Ujianmu itu akan diberi kelegaan dan ujianmu ini sudah ada jalan keluarnya. Karena Tuhan tahu jalan hidup saudara. Tuhan Yesus memberkati. Bapa, terima kasih. Kami malam ini belajar untuk mengerti kenapa Tuhan diam. Kami sedang mengalami ujian akhir. Kami tidak perlu banyak protes. Justru hari-hari ini kami mau belajar untuk banyak bersyukur. Suami belum berubah ya bersyukur. Keuangan belum berubah ya bersyukur. Kesehatan belum berubah. Sakit penyakit ya bersyukur. Anak-anak belum berubah ya bersyukur. Rumah masih belum berubah ya kami bersyukur. Terima kasih Bapak. Kami bersyukur untuk segala
segala ini. Kalau sebentar kami mau berpisah satu dengan yang lain, kami tidak lupa berdoa buat bangsa negara kami. Kami lepaskan berkat damai sejahtera sukacita buat negara Indonesia. Orang-orang takut akan Tuhan, kemakmuran, keamanan, damai sejahtera-Mu. Terima kasih Bapa. Angkat kedua tangan saudara, terimalah berkat Tuhan, berkat Abraham, Ishak, Yakub. Damai sejahtera Allah Bapa, Putra dan Roh Kudus menyertai saudara dan saya mulai saat ini sampai Maranatha Tuhan Yesus datang kedua kali. Yang diberkati dan percaya berkata amin. God bless semuanya. Tuhan Yesus memberkati.